القبول والتمام كاليسر والمقبول وصلاح الشهر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته الكرام خصوصا إلى من صنف هذا الكتاب نصائح عباد شيخ العالم العلامة الشيخ محمد توابي بن عمر البداني ومن صنف هذا الكتاب المواعظ لشيخ العالم العلامة شهاب بن أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الشافعي الشهير بابن حجر الأسقلاني ومن صنف هذا الكتاب شرح أقول اللجين لشيخ العالم العلامة محمد نواوي بن عمر البداني بأن الله تعالى يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل إلى الإمام المصنف رحمه الله تعالى وهذا ما نفعنا به وبعلومه 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 وفي الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الرابعة والثلاثون. Adapun makalah yang ke-34, Allah telah berkata Ibnu Abbasin, siapa Ibnu Abbas, fi mawdi'in akharin, di tempat yang lain. Ibnu Abbas mengatakan az-zuhdu salah satu ahrufin. Az-zuhdu adapun zuhud, salah satu ahrufin itu ada 3 huruf ya, sama dengan yang sebelumnya. Pembahasan tentang 3 huruf di dalam kata az-zuhdu ya, cuma sini mempunyai makna yang berbeda. Az-zayu adapun huruf zai, ada zainya. Az-zuhdu zainya tarku zinati, itu meninggalkan perhiasan. Jadi maknanya zuhud ya, yang pertama zainya itu maknanya meninggalkan berhias ya, karena memang orang yang zuhud itu ya, tidak mau berhias-hias ya, dan hidupnya sederhana, pakaiannya sederhana, rumahnya sederhana ya, almarhum lah Haji Abdul Hamid bin Abdul Halim Ad-Dari bukan kagak punya duit ya, untuk merenovasi rumahnya. Duitnya banyak ya, dia bukannya nggak mau beli mobil Mercy dan lain sebagainya ya, memang manusianya emang zuhud ya, memang zuhud. Dari pakaiannya, dari sarungnya aja udah kita lihat sarungnya sarung atlas ya, mungkin yang udah dipakai puluhan tahun ya,
Karena sampai kalau kita lihat itu udah agak lusuh. Memang dia nggak demen berhias-hias. Walhau adapun huruf ha, tarkul hawa itu meninggalkan hawa nafsu. Ay mahbubatin nafsi, artinya perkara-perkara yang disukai oleh nafsu, ya, perkara-perkara yang disenangi oleh nafsu, ya, orang yang zuhud meninggalkan itu, ya, jadi apapun yang disukai oleh nafsu itu ditinggalkan oleh orang-orang yang zuhud, ditinggalkan, ya. Pakaian yang bagus, ya, itu disukai oleh nafsu, makan makanan yang enak, minuman-minuman yang lezat, ya, tempat tinggal yang indah, yang mewah, itu disukai oleh nafsu. Orang yang zuhud meninggalkan itu. Makanya dulu ketika ya Abdul Hamid ya bangun pesantren, ya, di tengah-tengah bangun pesantren, ya, dia dapat hadiah dari mertuanya. Dapat hadiah sekitar 300 sampai 400 juta. Ya, itu 1 rupiah pun yang diberikan kepada anak keturunan langsung dibeli besi, ya, langsung dibeli besi karena kezuhudan itu, karena kezuhudan. Zaman dulu 300 juta gitu ya. Wadalu adapun dal, huruf dalnya zuhdu ada dalnya, tarkut dunia itu meninggalkan dunia, meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan kesenangan dunia, min sana'il khalqi, daripada pujian yang makhluk. Orang yang zuhud itu gak kepengen dipuji oleh makhluk, gak pengen dipuji oleh makhluk, maka dia semakin menyembunyikan dirinya, semakin menyembunyikan dirinya. Wa minat tana'umi, dan dari mengambil kenikmatan, watawassu'i, dan keluasan, fil ma'akili, ya, di dalam makanan-makanan. Jadi orang yang zuhud ya nyari makanan yang paling enak, karena orang yang sudah zuhud ya sudah pasti dia qanaat, menerima apa adanya. Ya, di depan adanya tempe, ya dengan nyari yang lainnya. Orang yang zuhud begitu. Wal masyaribi, dan minuman-minuman, dia nggak nyari minuman-minuman yang lezat, ya, ya apa yang ada di depannya dia minum. Wal malabisi, dan pakaian-pakaian, dia nggak nyari pakaian yang bagus, ya, pakaian yang ada aja, yang sederhana, ya, karena ini salah satu sifat, ya, orang-orang sufi, ya, sifat orang-orang sufi, ya. Kalau kita baca hikayat orang-orang sufi itu pakaiannya tuh ya, wol-wol yang kasar, ya, pakaian-pakaian yang murah. Wal masakini, dan tempat-tempat tinggal. Orang yang zuhud nggak ada keinginan punya tempat tinggal yang mewah, ya. Ya, yang penting nggak berhujanan, yang penting nggak kepanasan. Wal maqalatul khamisatu wassalasuna, adapun maqalah yang ke-35 itu an Hamidin al-Laqafi, dari Hamid al-Laqaf rahimahullahu, mudah-mudahan mengasihi kepada Hamid al-Laqaf oleh Allah, annahu, bahwasanya nomor sa'an itu atahu, pernah datang kepada Hamid al-Laqaf, rajulun, siapa seorang laki-laki, ya, pernah diceritakan seorang laki-laki datang kepada Hamid al-Laqaf,
Faqala, maka berkata siapa si rajul lahu kepada Hamid al-Laqaf, ausini, ya, ausini, berwasiatlah oleh engkau kepada aku, diminta nasihat. Ai bima yanfa'uni, artinya sesuatu yang bermanfaat, yang memberikan manfaat apa makni kepada aku fit dini, di dalam agama. Ada seorang laki-laki datang kepada Hamid al-Laqaf, ya, lalu dia minta nasihat tentang agama. Faqala, maka berkata siapa Hamid al-Laqaf, kata Hamid al-Laqaf, ij'al li dinika ghilafan, ya, ij'al, jadikanlah oleh engkau li dinika, akan agama engkau, ghilafan, ya, akan kantung, ya, jadikanlah agamamu itu, ya, menjadi kantong. Ghilafil mushafi, seperti kantongnya mushaf, ya, jadikan agama itu seperti kantong, seperti kantongnya mushaf, seperti kantongnya Al-Qur'an, ya. Jadi sifat kantong itu, kalau mushaf, ya, kantongnya mushaf, dia menjaga mushaf, ya, jadikan agama seperti kantong yang menjaga diri, ya, dari kemaksiatan, dari meninggalkan perintah-perintah Allah. Wa huwa, adapun ghilaf itu sesuatu yasunuhu, yang menjaga apa mahu akan mushaf, mahu akan mushaf anid danasi, ya, daripada kotoran. Jadi Al-Quran ada kantongnya, kantongnya jagain Al-Quran dari kotoran. Jadikanlah agama seperti kantong, ya, yang jagain kita dari apa? Dari dosa-dosa, dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Kila, ditanyakan lahu kepada Hamid al-Laqaf, ma ghilafud dini, ma itu apakah ghilafud dini, adapun kantongnya agama, ya, kalau begitu kantongnya agama itu apa? Ya. Syariat itu adapun syariat, min haitsu, dari jalan, innaha, bahwasanya asyariat tuta'u, ya, yang ditaati apa syariat, tusamma, ya, itu dinamakan apa syariat, dinan, akan agama, ya, dinan, ya, dinan. Jadi syariat yang ditaati, ya, itu dinamakan dinan, syariat yang ditaati. Wa min haitsu, dan dari jalan, innaha, bahwasanya asyariat tujma'u, yang dikumpulkan apa asyariat, tusamma, maka dinamakan, itu dinamakan apa asyariat, millatan, akan millah. Millah sama din, sama agama, maknanya sama, agama juga. Jadi kalau syariat yang dikumpulkan, yang dihimpun, misalnya syariat Nabi Daud, ada puasa sehari, puasa enggak, dilaksanakan, diamalkan oleh umat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Ibrahim, ya, tentang khitan, ya, 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 tentang haji, ya, itu namanya millah, ya, syariat yang dihimpun, yang dikumpulkan, namanya millah. Wa min haitsu, dan dari sekiranya atau jalan, innaha, bahwasanya asyariat yurja'u, itu dikembalikan, ilaiha, apa syariat, ya, tusamma, maka dinamakan apa asyariat, madhaban, akan madhab, akan madhab. Qala, berkata siapa Hamid al-Laqaf lahu kepada si rajul, ghilafud dini, adapun kantongnya agama. Tadi kan ditanya tentang kantongnya agama itu apa, ya, kalau gitu kantongnya agama itu apa? Karena Hamid al-Laqaf mengatakan ij'al li dinika ghilafan, jadikanlah agamamu itu kantong, ya, seperti kantong. Lalu dia tanya, kantongnya agama itu apa? Berkata Hamid al-Laqaf lahu kepada si rajul, tarkul kalami, itu meninggalkan berbicara, ya, meninggalkan berbicara atau diam. Jadi diam itu, ya, merupakan kantongnya agama, ya,
meninggalkan ngomong, meninggalkan ngobrol, ya, meninggalkan ngongkok-ngongkok. Illa kecuali masa sesuatu labuda yang pasti minhu dari ma, ya, kecuali memang harus ngomong, ya, misalnya apa? Misalnya ngomong kebenaran, ya, ngaji ya mesti ngomong, ya, kalau kan kita ngaji diem, ya, gurunya diem, semuanya diem, ya, gak dapat ilmunya. Ya, jadi kalau nggak perlu ngomong jangan ngomong, tapi kalau kebenaran ya harus ngomong, ya, ilmu harus ngomong, kalau nggak ngomong nggak nyampe. Memang ada juga ya, kelompok, ya, pengajian guru dan muridnya itu semuanya kekasihnya Allah, ya, itu ngaji pada dia, ya, dia gurunya dia, muridnya pada dia, cuma berdapat ilmu. Ya, kalau kita dia mau panggil ya dapat, ya, kalau wali mau beda, ya, ngaji pada dia, ya, sejauh 2 jam ngerapit udah di bulan, ya, tapi ilmu dapat. Wahu adapun malabudda minhu, ma itu sesuatu layah sudu, ya, yang tidak hasil al maksudu apa tujuan min umuri dunia daripada perkara-perkara dunia illa bihi kecuali dengan ma, ya, kecuali dengan ma. Jadi meninggalkan bicara kecuali ya emang harus bicara, kayak urusan-urusan dunia ya harus bicara, ya, harus bicara, apalagi urusan ilmu. Qala telah berkata Sulaimanu, siapa Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, al-Luqmanun atau Luqman. Ini artinya satu riwayat ini perkataan Nabi Sulaiman, satu riwayat ini perkataan Luqman, ya, Luqmanul Hakim. Idza kana al-kalamu min fiddatin, idza kana apabila ada al-kalamu apa berbicara min fiddatin, min fiddatin, ya, itu, ya, daripada perak, ya, min fiddatin daripada perak, karena maka ada as-sukutu apa diam, as-sukutu apa diam min zahabin itu daripada emas. Ya, kalau berbicara, ya, itu adalah perak, ya, maka diam itu adalah emas. Perkataan Sulaiman, Nabi Sulaiman atau Luqmanul Hakim, atau Luqmanul Hakim, ya, artinya berbicara dalam kebaikan, ya, diam dari sesuatu yang kagak perlu, ya, itu kalau dibandingkan pahalanya, ya, berbicara dalam kebaikan itu, ya, adalah perak, ya, maka diam, ya, dalam sesuatu yang kagak perlu itu mas, ya, karena dia lebih berat daripada ngomong, ya, dia lebih berat daripada ngomong, ya, karena memang sudah sunatullah, ya, Allah berikan lisan itu untuk bicara, ya, berbicara. Wal makna, adapun makna, ya, makna ucapan itu idza kana apabila ada al-kalamu apa ucapan fil khairi di dalam kebaikan, kal fiddati, ya, itu seperti perak, ya, hasanan apanya kebagusannya, ya, bicara dalam kebaikan itu kebagusannya seperti perak, karena maka ada as-sukutu apa diam anis syari, jauh daripada keburukan, ya, diam daripada ucapan-ucapan yang kagak perlu, apalagi ucapan yang mengandung dosa, ya, kadzahri itu seperti emas fil hasanah di dalam kebaikan, ya, jadi diam meninggalkan sesuatu yang kagak perlu, ya, itu lebih berat tuh, ya, kan kita kalau udah ketemu teman kan bawa mau ngobrol aja, ya, apalagi ada rokoknya, ada kopinya, kuat kita ngobrol sampai pagi, ya, kuat kita ngobrol sampai pagi. Coba giliran ngaji 1 jam aja udah ngantuk, ya. Wasak itu adapun orang yang diam fil haqi di dalam kebenaran, kecuali dalam kebenaran, ya,
ya harus ngomong, ya nggak bisa diam. Nasihatin orang harus ngomong, nggak bisa diam. Ya, menyampaikan sesuatu yang hak ya harus ngomong, nggak bisa diam. Ya, adapun dia di dalam kebenaran itu kanal tiki seperti orang yang berbicara fil batili, di dalam kebatilan. Di dalam kebatilan, artinya kalau ada kebenaran harus diomongin. Kalau kita diam, ya, itu sama aja kita ngomong kebatilan. Ya, diamnya aja dosa, begitu. Watar ke dunia, ya, yang ketiga, ya, tarikan yang kedua tuh. Watar ke dunia, yang kedua ya. Yang pertama bicara, meninggalkan bicara. Watar ke dunia, yang kedua meninggalkan dunia. Minal amtiati, dua atau tiga? Dua ya. Minal amtiati, daripada ya harta-harta benda, meninggalkan kesenangan dunia daripada harta-harta benda. Ya. Illa kecuali ma sesuatu labuda yang pasti minhu daripada ma. Wahua adapun malabuda minhu itu ma sesuatu latah sudu. Nah, yang tidak hasil al hajatu apa hajat illa bihi kecuali dengan malabuda. Setiap kita punya kebutuhan, ya, meninggalkan kesenangan dunia, ya, jadi nggak semuanya ditinggalkan tuh, jadi ditinggalkan kesenangan dunianya kecuali sesuatu ya yang memang ya, harus kita ambil, ya, yang sesuatunya itu tidak akan hasil hajat-hajat kecuali dengannya. Ya, kita punya hajat, ya, kenapa? Karena kita masih ada di dunia, punya hajat makan, hajat minum, terus hajat menafkahkan keluarga. Kalau orang yang zuhud ya, kalau itu udah dapat ya dia nggak nyari lagi. Ya, makanya dulu ada seorang kiai ya, pesantren itu rumahnya sangat amat sederhana. Suatu ketika ada santrinya sudah bertahun-tahun ya, jadi orang sukses, dia datang tuh silaturahim ke rumah gurunya. Itu sampai di rumah gurunya ya, itu ternyata lantai kursinya ya, itu masih seperti dulu waktu dia buka ya, lantainya ya masih tanah ya, lalu kursinya itu masih ya, kursi rotan yang zaman dulu udah lama. Kemudian dia berinisiatif ya, ingin merenovasi rumah gurunya. Lalu suatu ketika dia datang lagi, dia bilang, guru, bagaimana kalau rumahnya saya renovasi? Ya, lantainya akan saya kasih keramik ya, atau marmer, ya, sofanya saya akan beli yang merek ini. Ya, semuanya dibilang itu. Ternyata ditanya oleh gurunya, apa kata gurunya? Ya, kalau kata gurunya, ya, kalau keinginanmu lebih kecil daripada apa yang kau miliki ya, baru saya akan terima. Kalau keinginanmu lebih kecil daripada apa yang kau miliki, baru saya akan terima. Ya, kenapa? Karena keinginanku, kata gurunya, ya, keinginanku itu lebih kecil daripada apa yang saya punya. Apa yang saya punya rumah merantaikan tanah ya, kursi yang umurnya udah puluhan tahun ya, sama keinginanku lebih kecil keinginan itu ya, jadi nggak pernah mimpi dia punya sofa yang merek ini, lantai terbuat dari marmer, nggak pernah mimpi ya, kata gurunya gitu ya, dia bilang gitu, dia pulang lagi ya, kalau keinginanmu lebih sedikit, lebih kecil dari apa yang kau punya, baru saya terima.
wa tarku mukhalitatin nasi, dan meninggalkan bergaul dengan manusia, dengan orang-orang. Itu termasuk apa tuh? Ya, termasuk kantongnya agama. Ya, artinya bisa jagain kita itu meninggalkan bicara, ya, meninggalkan ngobrol yang kagak perlu, ya, meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan bergaul dengan manusia. Illa kecuali sesuatu labuda yang pasti minhu daripada ma, kecuali emang harus, ya. Artinya bergaul, ya, yang ada kemaslahatan buat kita. Tapi kalau bergaul, ya, dengan orang yang nantinya menjauhkan kita dari agama, dari Allah, ya, dari syariatnya, maka harus ditinggalkan tuh. Wahwa adapun makhluk labud minhu, ma itu sesuatu layah sudut yang tidak hasil, al matlubu apa yang dituntut, yang dicari, illa bihi kecuali dengan ma, ya, kecuali dengan ma. Yang dituntut apa, yang dicari, ya kebahagiaan akhirat, kebahagiaan akhirat. Kalau emang harus bergaul kita mendapatkan kebahagiaan akhirat, udah bergaul. Yang dicari apa? Ya kebutuhan dunia, kebutuhan dia, ya tidak akan hasil kecuali kita harus bergaul dengan orang yang bergaul, ya. Tapi kalau orang yang kita gauli, ya justru menjauhkan kita dari agama atau membuat kita rugi dalam urusan dunia, jangan diterusin. Wa nasu tanqasimu wallahu a'lam.